Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bu Hani sebagai kepala sekolah, Bu Is sebagai narasumber hari ini. Kita hari ini akan ada diseminasi, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dari Bu Is. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Bu Ai. Semuanya diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali. Baik, untuk acara berikutnya kita buka dengan doa. Doa dibuka oleh Pak Abdul Barik. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa acara demi acara berjalan dengan lancar. Kemudian kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin ni'mahu wa yukafi'u mawzidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma alhimna ilman afqahu
awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa samii'un 'aliim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hani. Waktu sudah tepat, bisa. Baik, terima kasih Pak Gaus waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan guru-guru SDN Taman Sari 03 Pagi, yang saya banggakan juga nih Ibu Esmitasi yang hari ini beliau akan menjadi narasumber kita. Beliau akan mendiseminasikan atau mengimbaskan modul PDP, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Walaupun Bu Ais ini bukan CGP, bukan GP, tapi beliau karena sudah mendapatkan pelatihan, walaupun cuma 1 hari pelatihannya, tapi bisa mengimbaskan ya hasil dari pelatihannya beliau kepada kita semuanya. Dan semoga nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti disampaikan oleh Bu Ais ini dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Dan kalau saya baca dari PPT-nya ini bagus ya, isinya bagus, isinya semuanya menerapkan karakter, menciptakan karakter yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Dan ini dampaknya sangat positif kalau ini dilaksanakan dengan baik, dan harus punya komitmen ya, komitmen di antara kita semuanya bahwa disiplin positif ini harus kita laksanakan berbarengan dan berkesinambungan. Artinya tidak hanya satu guru saja yang menerapkan ini, tapi semua guru juga harus bisa menerapkan ini, biar nanti tidak ada kesenjangan. Oh, di kelas ini kok ini menerapkan ini, di sini enggak tuh. Nah, itu yang nanti akan menjadi bumerang buat kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Ais dapat bermanfaat buat kita semuanya ya, buat anak didik kita, sehingga disiplin positif ini dan nilai-nilai kebajikan universal ini bisa menjadi menjadi pembentukan karakter yang baik di sekolah kita. Ya, terima kasih ya Bu Ais ya atas ilmunya, walaupun belum disampaikan tapi kita mengucapkan terima kasih, dan semoga Bu Ais tambah
tambah semangat ya, tambah semangat untuk menggali terus ilmu-ilmu yang tentunya ilmu-ilmu ini kalau sudah diimbaskan kepada orang lain kita juga dapat pahala ya. Walaupun tadinya agak dengan berat hati gue sininya ya, tapi dengan semangat pasti bisa ya. Dan pahalanya pasti ngalir kalau nanti teman-teman semua mengimplementasikan dari apa yang nanti disampaikan Boris itu pahalanya ngalir terus ya. Baik, buat yang lainnya juga semangat. Saya maunya seperti ini ya. Kalau ada pelatihan ini didesinasikan kepada teman-teman ini. Jadi ilmunya itu tidak berhenti di Bapak Ibu saja, tapi ngalir ke teman-teman yang lain. Nah ini saya maunya kayak gini. Kemarin yang disampaikan oleh Pak Baus, Pak Dayat ya, walaupun ini itu kan karena CGP Bu, karena itu kan tugas, sama Bu Es juga karena tugas ya. Dan ini saya minta jangan karena tugas saja ya. Apapun itu pelatihan yang telah Bapak Ibu terima, Bapak dapatkan, tolong ini diimbaskan kepada yang lain. Jangan berhenti di Bapak Ibu saja, tapi alirkan ke yang lainnya biar Bapak Ibu juga mendapatkan pahala. Ya, oke, bisa ya? Baik, ya, karena nggak akan rugi. Ya, kalau dapat disuruh pelatihan tuh nggak akan rugi, yang ada bermanfaat. Ya, yang ada itu akan bermanfaat buat kita. Syukur-syukur sih dalam pelatihan itu ada finansialnya ya. Tapi kalau nggak ada finansialnya, anggap saja itu ilmu yang kita tuh kita dapatkan dengan cuma-cuma, nggak bayar gitu ya. Coba banyak orang yang mau mendapatkan sertifikat aja harus rela mengeluarkan uang dia untuk mendapatkan sertifikat atau mendapatkan ilmu dari yang dia inginkan. Tapi ini kita kan enggak, ya. Oke. Baik, gitu saja ya sambutan dari saya. Semoga tadi yang saya sampaikan ilmu ini bermanfaat, ilmu ini ngalir terus ya. Kedepannya Bapak Ibu yang mendapatkan pelatihan harus didesinasikan apapun itu jenis pelatihan ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Hani atas sambutannya. Langsung saja kita ke materi inti, yaitu tentang diseminasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bu Eis. Waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan puja syukur tak lupakan bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ikhlas saya bisa berkumpul sama teman-teman untuk mendiseminasikan apa yang saya dapat dalam pelatihan sebagai pengimbasan guru penggerak. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Hani yang sudah mau hadir, mau sempat dan menemani saya untuk memaparkan. Saya juga berterima kasih pada teman-teman saya. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini karena saya tahu habis mengajar pasti lelah. Tapi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau hadir mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Sebetulnya ini bukan saya menggurui ya, tapi saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dalam pelatihan pengimbasan guru penggerak yang saya dapat. Baik, saya nggak usah panjang lebar, saya akan jelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajaran, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta diskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol.
Peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Peserta dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting ditanamkan kepada murid-muridnya nanti. Sekarang saya akan kasih salah satu contoh. Kita akan sedikit untuk tidak biar relax. Saya akan ada permainan ice breaking. Jadi saya minta ibu berpasangan. Saya minta dua orang berpasangan. Ini satu pilih salah satu. Siapa yang mau jadi di posisi A dan D. Jadi berdua. Ini berdua. Aku sama siapa? Sepakati ya. Ibu A, D. Ini A, D. Udah sepakati ya. Sampai sini. Jadi yang A itu memegang kertas dengan tulisan yang dia tulis, merasa tulisannya itu tulisan yang penting buat dia. Si A, si B berusaha menarik dengan rayuan atau dengan segala cara dia ingin merebut. Sekarang kita terapkan pura-pura seakan-akan sudah menulis dan genggam tangan. Jadi yang A itu genggam tangannya, yang B berusaha membuka atau meminta genggaman tangan yang sudah ada catatan kertas. Boleh kita mulai? Ibu dimulai. Ini saya kasih kertas. Ibu tulis. Apa yang ibu tuliskan? Saya juga kasih kertas ke ibu satu, ibu tulis. Apa yang ibu tulis di situ? Y juga saya kasih kertas, ibu tulis. Dan sekarang si B itu berusaha, apakah si B itu bisa mengambil kertas yang digenggam oleh si A? Entah caranya dibujuk, entah caranya seperti apa, terserah. Oke, baik. Sudah, gimana? Ini pasangan yang satu. Berhasil nggak dia ambil kertasnya? Berhasil. Nggak berhasil. Berarti di sini tadi si A memegang kertas yang sudah dituliskan sesuatu yang menurut dia penting. Sementara si B memaksa untuk mengambil dengan cara apapun. Di sini posisi kontrol si A itu harus benar-benar terkontrol, karena apa yang kita punyai tidak segampang itu orang lain bisa mengambil. Sekarang setuju atau tidak? Guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju. Kenapa setuju? Menggunakan kata Pak Baus daya komando. Guru mengambil alih penuh di kelas. Jadi kalau Pak Baus itu setuju. Kalau mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat mengangkat karakter murid. Alasannya, Boy ya setuju kenapa? Tidak, karena mereka punya. Tidak setuju, karena kita nggak boleh ngeritik anak-anak itu. Apalagi kalau dikritik nih nangis. Iya bagus, besok lebih bagus lagi.
Biasanya begitu aja sih Bu. Wah, jawabannya Luar luar biasa. biasa. Peraturan harus dipatuhi, apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Setuju tidak? Yakin Bapak Ibu guru gak setuju hukuman di kelas? Tidak setuju. Berarti ini ibu-ibu ini udah oke loh. Peraturan dipatuhi apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Betul sekali ibu-ibu. Hukuman itu memberatkan siswa. Hukuman itu akan membekas dalam jangka yang panjang. Jadi daripada hukuman lebih baik konsekuensi. Tapi kalau hukuman dia akan membekas sampai dia dewasa. Seperti contoh, kita dulu sekolah. Kalau kita dikasih hukuman, ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Sekolah dulu waktu kita kecil, kita sekolah dihukum. Sampai sekarang kita akan teringat ya, Bu? Ya, betul. Ya, masih teringat kita. Oh, kita dihukum dulu. Walaupun udah besar seperti ini. Jadi betul sekali kalau hukuman itu kita tidak setuju. Orang dewasa memiliki hak memaksa. Anda tidak setuju? Setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Kalau dipaksa nggak enak Bu. Kenapa tidak setuju, Bu Dina? Orang dewasa memiliki hak memaksa, tidak setuju. Karena memaksa itu tidak baik, nanti akan membunuh karakter anaknya. Hadiah itu penting untuk motivasi murid. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tidak. Ada yang setuju. Kenapa? Hadiah itu penting buat motivasi murid. Ini kasih alasan. Alasannya Bu Rini. Saya juga tidak setuju hadiah itu penting untuk motivasi murid, tapi kan berbeda-beda pendapat ya. Hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Saya rasa tidak dengan hadiah saja, karena kalau dengan hadiah, anak yang diiming-imingkan hadiah, dia akan melakukan sesuatu berdasarkan hadiah, tapi bukan berdasarkan keinginannya, berdasarkan hadiah. Jadi saya rasa saya juga tidak setuju. Ya betul itu. Kalau dalam bentuk apresiasi, saya bukan tidak dibilang terlebih dahulu. Ya betul. Kalau apresiasi itu boleh karena tidak diberitahu, jadi dadakan ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat kita gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kolaborasi dan konsep penciptaan pilihan baru model berpikir. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Patuh. Patuh. Bagus. Taat. Disiplin itu patuh, bagus, taat. Rasa semua bisa juga sih dimasukkan kategori disiplin. Di sini ini kita akan praktek, tapi kita lewat aja. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut
bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan. Aktivitas. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nilai-nilai kebaikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda? Ini juga harus dengan praktek, tapi kita next aja. Materi pembebasan guru penggerak, motivasi penghargaan dan motivasi. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi instruktur yang disetujui, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Tadi yang sudah disebutkan bersama dua itu, restitusi segitiga, restitusi. Setujukah Anda? Tadi sudah kita bahas. Setujukah Anda hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Apakah hukuman akan mengajarkan anak untuk disiplin? Tidak. Hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan? Tidak ya. Sepakat ya, hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan. Kita bilang tidak. Penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Iya. Iya. Penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Kadang-kadang bisa iya, bisa tidak. Kenapa Bu? Bisa iya, bisa tidak. Cek. Penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Bisa iya, bisa tidak. Kalau anak-anak yang materi ya, itu apa dulu nih hadiahnya? Nah, kalau hadiahnya kira-kira menurut dia menarik, menyenangkan, dia termotivasi. Oke deh, dikerjain. Tapi kalau anak-anak yang sudah punya motivasi dari dirinya kuat, motivasi intrinsik tadi ya, itu apapun yang terjadi, perlu ada penghargaan atau tidak, dia tetap termotivasi. Jadi tergantung dari anaknya gitu. Terima kasih. Ini sekali ya. Tapi penghargaan membuat anak lebih termotivasi itu tidak benar. Ketika anak dikasih sesuatu yang dia inginkan, dia baru bergerak. Tapi ketika tidak diberikan sesuatu, dia tidak akan bergerak. Jadi memang betul sekali, bagus itu dari termotivasi pada diri dia sendiri. Jadi itu yang kalau dia termotivasi tanpa paksaan, tanpa hadiah, tanpa ini, dia akan melaksanakan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan dari imbalan dari orang lain, instruksi itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Hukuman, tadi kita udah bahas hukuman ya. Jika murid melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan memberikan hukuman? Tidak. Memberi tambahan poin negatif? Tidak. Meminta sesuatu yang merupakan pelajaran murid. Ada dampak dari hukuman. Tadi kita sudah jelaskan dampak dari hukuman itu murid tersakiti, murid tidak nyaman dalam jangka panjang, perilaku pasif, agresif meningkat, murid menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan, murid menyembunyikan kesalahan, murid
marah karena merasa tidak bersalah, rendah diri, itu akibat dari hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini perbedaannya bisa kita lihat ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit bisa maupun mati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu jangka waktunya panjang, sementara untuk konsekuensi itu jangka waktunya pendek, jadi anak nggak tertanam sampai dia besar. Hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang kalau anak kita hukum, dia akan menyakiti diri sendiri. Kalau dia tidak merasa bersalah atau tidak menerima, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi bedanya jauh sekali. Kalau konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi beda sekali ya, intinya kelihatan hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi tidak berbekas lama. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kita suruh ke murid. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tapi di sini saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini nggak akan melakukan itu. Nggak ada, alhamdulillah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Karena dia mencoret-coret, ya konsekuensinya harus ganti. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kabaus itu hukuman atau konsekuensi kabaus? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Hebat-hebat. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Lanjut materi pembebasan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan semua sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Peserta dapat melakukan simulasi pembuatan perumusan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu di sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor? Bapak Ibu, apa keyakinan kelas dan peraturan kelas?
Next. Next. Apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut? Saling membantu, membersihkan lingkungan sekolah, mengembalikan buku pada tempatnya, peduli, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Itu semua dibuat di keyakinan kelas. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Berdiskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, menyelesaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan kepada murid-muridnya di kelas tentang pentingnya keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, guru dan murid yang saling menyayangi, murid yang semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas. Peraturan keyakinan kelas selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, sementara keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Next. Kebutuhan dasar 5 posisi kontrol. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Peserta dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan bertahan. Kebutuhan bertahan bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun di lingkungan sekolah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang diterima menjadi bagian suatu kelompok. Juga kebutuhan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, terima kasih sekian. Mungkin ada yang mau bertanya. Luar biasa, gimana lagi dong? Sangat luar biasa paparan dari Boris. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan, ada yang menanya? Baik. Oh, ini dulu.
Saya udah dari pagi Bu. Terima kasih Bu Is tadi penjabarannya tentang kesepakatan kelas. Gimana membuat kesepakatan kelas untuk kelas 1 yang memang pada dasarnya mereka belum bisa membaca dan menulis. Bagaimana caranya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ai. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau Pak langsung mau dijawab, Bu Is? Langsung dijawab? Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ai. Pertanyaannya tadi Bu Ai bertanya bagaimana keyakinan kelas dibuat di kelas 1. Sementara keyakinan kelas itu banyaknya anak yang sudah bisa menulis ya, karena akan dia menulis apa keyakinan kelas dia, keinginan dia. Sementara kelas 1 hampir semua belum bisa. Bu Ai paling beberapa gitu, beberapa anak. Membuat keyakinan kelas tidak harus dengan dalam bentuk tulisan. Jadi bisa dengan simbol-simbol. Contoh, misalkan dilarang buang sampah. Jadi kita buat gambar di situ simbol, tapi kita tidak boleh memaksakan anak. Kamu harus pilih yang ini, gambar yang ini. Jadi kita nggak boleh memaksa. Kamu gambar ini, yang gambar ini. Biarkan dia menempel apa yang dia menurut baik, menurut dia. Karena nanti setelah itu akan ada tinjau ulang. Ketika kesepakatan kelas 2, nanti guru dan murid akan meninjau ulang. Itu baik. Itu aja jawaban saya. Kasih baik. Tepuk tangan. Untuk Bu Is atas jawabannya luar biasa. Oke, ada lagi ya pertanyaan? Ini, mari. Panik ya. Bu Is, saya mau bertanya ke Bu Is. Tadi kan Bu Is ngejelasin kelasnya. Saya pengen bertanya, apa sih yang dimaksud dari kesepakatan? Membuat apa sih maksud dari membuat kesepakatan dan konsekuensi secara bersamaan di dalam kelas? Lebih detailnya lagi, tadi kan belum detail banget gitu Pak. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu. Terima kasih. Baik, ada lagi? Atau langsung mau dijawab oleh Bu Is? Langsung? Baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya hebat, bagus. Pertanyaannya itu sedikit agak bikin apa ya? Yang bagus pertanyaan Bu Nini tadi. Tadi mungkin Bu Nini pada saat saya paparan, Bu Nini tidur. Jadi Bu Nini tidak mengamati, tidak mendengarkan, tidak mencermati. Sebetulnya tadi berulang-ulang saya jelaskan tentang kesepakatan kelas. Seperti apa, teorinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Jadi nanti Bu Nini bisa, materinya nanti saya akan kirim Bu Nini. Terima kasih. Baik, gimana Bu Dede? Apakah merasa puas? Gimana? Gimana? Bu Is, apa ada yang mau ditambahin lagi? Sebenarnya matanya cukup? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Terima kasih Bu Is atas waktunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Is. Ya, semoga apa yang disampaikan Bu Is hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan dapat kita praktekkan kepada siswa-siswi kita di kelas kita masing-masing. Amin. Untuk doa penutup ditutup oleh Pak Bari atau ditutup oleh saya? Ditutup oleh saya aja.
Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.